Selamat pagi, sahabat terkasih dalam Dharma yang berbahagia. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Perkenalkan, saya Jovan dan rekan saya. Komala Sudasili. Hari ini kami akan memimpin puja bakti dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan, halaman 7. Pendupaan mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa.
Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga, untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang
Tatiampi damang saranang gacchami. Dutiampi sanggang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panati pata weramani sikapadang samadhyami. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Kame sumica cara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadartana weramani sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati. Sata dewa manusana Buddha Bhagavati. Swakato Bhagavata Dhammo Sandi
datang wedi tabo winyuhiti supati pano bagawato sawaka sanggo ujupati pano bagawato sawaka sanggo nyayapati pano bagawato sawaka sanggo samicipati pano bagawato sawaka sanggo yadi dan catari purisa yugani atha purisa pugala esa bagawato sawaka sanggo ahuneo pahuneo dakineo anjali karaneo anutarang punya ketang lokasati. Karania Metasuta halaman 29. Suta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita membaca suta cinta kasih yang harus dikembangkan. Karania mataku salena yantang santang padang abisa meja sako uju suju suwaco casa mudu anati mani santu sako subaroce apa kico salahu kauti santi drio nipakoce apa gabokule su ananu gido cekudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukino akemino hontu sabe sata bawantu sukitata yekeci panabutati tasawatawarawa anawasesa digawa ye mahantawa
Tirtawa Yewa Adita Ye Cedure Wasanti Awidure Putawa Sambawe Siwa Sabe Sata Bawantu Suki Tata Naparo Parang Niku Beta Nati Maneta Kata Cinang Kinci Yarosana Patigasanya Nanya Manya Saduka Micea Matayata Niyam Puta Ayusa Eka Puta Manurake Ewampi Sababutesu Manasambawa Ye Aparimana Metance Sabalokasming Manasambawa Ye Aparimana Udang ado cetirian asam badang awerang asapatang titan carang nisinoa saya noa yawa tasawigata etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditica anu pagama silawa dasanena sampano kame suwine ageda nahi jatuh gabaseyang punare titi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki.
Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seluas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku. Saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar. Menyadari tubuh. Merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan.
Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk dipandu. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, kini saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Samarta Amara, Upasaka Pandita Samarta Amaradatta Dr. Alimin dengan topik penyebab kekotoran batin. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat. Romo Alimin adalah sebagai Pandita Loka Palasaraya atau pemberkatan perkawinan dan Dharma Duta. Kepada Romo Alimin, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Apa kabar semua? Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tes, iya. Ini kurang kenceng. Jadi Romo harus jerit jadinya. Iya. Oke, baiklah, hari ini kita sungguh bahagia bisa berkumpul bersama, berdiskusi dhamma. Inilah tiba saatnya kita diskusi dhamma ya. Kita beruntung ya bisa hadir di wihara, banyak orang di rumah sakit yang tidak bisa hadir, banyak orang yang tidak ada kesempatan juga banyak ya. Tapi kita semuanya bisa berkumpul sini, ini adalah satu berkah. Satu kondisi kama yang sangat indah ya. Baiklah, tadi sudah dikenalkan Romo, profilnya dan sebagainya, jadi kita bisa lewatkan saja ya nantinya. Ya, oke, bisa slide selanjutnya, judulnya penyebab kekotoran batin ya. Nah, teman sedama, Bapak Ibu semuanya, kekotoran batin itu apa? Nah, ini yang penting dulu nih. Kekotoran batin itu kalau dalam bahasa Pali itu ada namanya kilesa 10. Jadi ada 10 nih. Ya, ada 10 nih. Nah, Romo tidak terlalu bahas terlalu banyak itu ya. Oke. Ya, oke, ini dulu enggak apa-apa. Ya, jadi kotoran batin itu kilesa 10 itu inilah yang mengkondisikan kita terus menerus penderitaan tiada akhir. Ya, kita semuanya tak mungkin bisa terbebaskan jika kita tidak tahu caranya untuk membebaskan. Ya, caranya, jalannya. Ya, makhluk apapun, mau makhluk dewa, makhluk Brahma, dan sebagainya, arupa Brahma, jika tidak menggunakan jalan yang diajarkan Sang Buddha, maka terus akan tumimbal lahir, tidak bisa terbebaskan. Nah, hari ini kita bahas adalah penyebabnya, ya, itu penting tuh penyebabnya. Kalau kita tidak tahu penyebabnya, apapun kita nggak bisa lakukan untuk perbaikan apa yang lebih baik. Seperti dokter, kalau tidak tahu penyebabnya, maka dia akan kesulitan untuk mengobati pasiennya. Obatnya mungkin dicoba-coba, karena dia nggak tahu penyebabnya apa. Ya, sama dengan kondisi kita saat ini. Nah, apa itu kekotoran batin atau kilesa 10 itu? Loba, ya loba dosa moha, ya Romo biar hafal aja. Loba diti mana, yaitu dia punya cetasika lah ya, dia punya turunan. Diti mana, diti itu pandangan salah. Ya kalau cuman diti aja itu kita sepakat itu pandangan salah ya. Kalau mau lengkapnya mica diti, ya pandangan salah. Nah, loba, diti, mana kesombongan, bagi moha, dia punya keturunan, udaca, ada 5 ya, udaca, ahirika, anotapa, ya, terus ada tinamida, wicikica. Satu lagi lupa. Ya jangan dipikirin ya. Nanti itu ada, klik internet kilesa 10, keluar semua Google ya. Ini sekarang kita kerennya di sini. Ya, baik. Jadi ini kan semua biang keroknya nih, loba dosa moha sebenarnya disingkat semuanya itu sebenarnya loba dosa moha. Ya cuma dijabarkan dikit jadi kilesa, ya. Itulah yang menyebabkan kita menderita. Loba udah pasti kan? Penyebab duka itu kan. Nah, semuanya itu kilesa 10 itu harus dibasmi. Bahkan ada peta atau diagramnya, makhluk suci tingkat sotapana telah membasmi berapa kilesa. 3 ya.
makhluk suci Sakadagami berapa yang telah dibasmi dari 10 kilesa itu? 3 plus dilemahkan 2. Nah, ya. Lalu bukan itu Samyojana 10 ya. Ya, kilesa lain lagi. Sorry ya, Samyojana 10. Ya, jadi Anagami juga berapa? Kayak gitu. Ada dia punya ini. Kalau mau boleh minta ya. Nanti akan dikirimkan, difotoin lah ya. Ada umat yang luar biasa ya, dia bikin sampai tabel-tabelnya ya. Arahat berapa? Semuanya. Jadi sampai kesucian tertinggi, arahat itulah yang bisa membasmi semua kilesa. Jadi tujuan utama kita, tujuan umat Buddha, belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, harus sampai membasmi kekotoran batin tersebut tuntas 10 kilesa 10. Ya, tuntas ya. Sehingga maka hari ini Romo mengajak kita untuk bersama-sama meneliti ya, mempelajari penyebabnya. Ya dong, misalnya kita serakah. Loba itu sudah tahu apa aja sih sebenarnya loba? Ketika loba itu di dalamnya ada tanha dan kemelekatan itu, ya, tanha upadana. Jadi ketika kita duduk santai, ada yang ibarat kata meminta kita untuk jangan duduk sini. Ya, ini buat VIP. Ada rasa kalau tidak nyaman, walaupun tidak dibicarakan atau diungkapkan, itu di dalam batin itu sudah ada nggak senang. Kalau nggak senang itu berarti sudah ada loba. Jadi hanya sekecil itu loh loba loh. Ya, kita mau jalan buru-buru, ada yang menghalangi, timbul. Atau aduh, ini orang tua kok di tengah-tengah sih, mana sih anaknya gitu, ya kan kayak gitu. Pokoknya nanti ada anak kecil, mana sih ini orang tuanya, anaknya dibiarkan berkeliaran. Itu apa? Kebencian kan? Artinya kita buru-buru itu adalah loba, kekotoran batin. Itu aja loh, baru yang lain ya. Loba, diti, pandangan salah. Satu pandangan dipegang bahwa ini loh yang bisa membawa saya ke kesucian. Saya cuma butuh baca ini, saya bisa suci. Nah, itu yang repot. Ya. Mana sombong? Sombong apa? Ditanya, ya kalau meninggikan kita ini udah biasa lah ya, sombong udah tahu. Kamu hebat loh ya. Enggak lah, sama-sama kamu juga hebat. Itu ya, sama ya. Menyama-nyamakan, itu juga sombong. Kenapa? Karena kita sok tahu. Sok tahu ya. Dari mana kamu tahu? Kamu bisa baca pikiran dia, kelebihan dan kekurangannya, pikirannya kamu bisa tahu, hasil karmanya bisa tahu. Itu sombong. Ya. Tidaklah, kamu lebih hebat lah, saya nggak ada apa-apanya. Sombong juga. Sok tahu lagi. Dari mana kamu tahu dirimu ini lebih rendah dari dia? Kamu nggak tahu potensi kamu sebenarnya ada. Ya, hanya belum terkondisi saja. Ya, jadi kita tuh terlalu banyak untuk membanding-bandingkan, itulah kesombongan, itu aja. Nah, itu nanti deh, next ya, nanti nggak nyampe di kita nih. Ya, jadi kekotoran batin kilesa itu ya seperti itu. Gelisah tadi nih, udaca, nggak bisa konsentrasi, itu juga kekotoran batin. Tinamida, males.
capek, meditasi, ngantuk terus. Nah, itu juga kekotoran batin, Ilesa. Tina Mida namanya. Ada di sini namanya Tina? Ya, memang begitu, namanya sudah begitu, tidak apa-apa ya. Tina Mida, apalagi wicikica, keraguan-raguan, itu juga kekotoran batin. Ragu-ragu lawan katanya apa? Romo minum dulu ya sebentar ya. Nah, apa coba? Kita diskusi loh, lebih baik ya. Oke, Romo izin untuk berdiri. Oh, belum ya. Nah, namanya parah deh. Sampai di mana tadi? Ragu-ragu. Ya inilah faktor faktor usia ya. Faktor hasil itulah ya. Polusi mungkin ya. Nah, keraguan-raguan apa? Lawan katanya yakin. Nah, keyakinan kepada Tiratana. Keyakinan kepada ajaran-ajarannya. Kita masih ada kotoran batin, ragu-ragu. Ya, ragu-ragu ya. Nah, nanti kita bahas dah kalau yang ada waktu itu bahas yang keyakinan itu. Ya, yang jelas adalah ini semua kekotoran batin ini penyebabnya apa? Karena itulah kita bisa tumimba lahir terus dan menderita. Lahir, tua, sakit dan mati lagi. Seperti itulah kita menderita. Kita lahir sebagai manusia juga tidak kekal, lahir sebagai dewa-dewi juga tidak kekal, Brahma juga tidak kekal. Apa? Ya, penyebabnya ini semua. Penyebabnya tidak lain adalah ketidaktahuan kita, kebodohan batin kita. Awija, kegelapan batin, nggak ngelihat, gelap. Ya, bagaikan orang buta, nggak bisa lihat apa-apa dia. Ya, misteri atau kehidupan ini, hakikat sesungguhnya kehidupan ini, moha. Ya, jadi penyebabnya kebodohan batin nih. Sekarang ditanya lagi, penyebab kebodohan batin itu apa? Bolak-balik lagi nih. Penyebab kebodohan batin itu apa? Sekarang kan dijawab, penyebab kekotoran batin, kilesa itu adalah kebodohan batin. Moha, awija, anyana, itu sama. Nyana itu pengetahuan, anyana itu adalah tidak berpengetahuan. Sama, ya, awija. Jadi, apa yang menyebabkan kekotoran batin adalah kebodohan batin tadi, ketidaktahuan, tidak ada pengetahuan. Dan sekarang ditanya lagi, yang menyebabkan kita bodoh itu apa? Waduh, pagi-pagi udah dikasih PR ya. Udah ada. Tidak lain adalah kekotoran batin lagi. Itulah kita lingkaran yang tak bisa selesai-selesai nih. Kita ini bodoh. Obatnya apa? Bodoh lawan katanya apa? Nah, harus tahu nih lawan kata nih. Oh, ajaran Buddha tuh. Bodoh lawannya pintar ya. Bijaksana ya. Panya ya. Bukan pintar matematika, bukan ya. Pintar kita adalah melihat segala sesuatu dia tahu apa ya. Oke, next deh slide-nya. Bisa? Terus ya. Nidana 12. Nah, inilah awija ya, kebodohan batin ya. Nah, menyebabkan sangkara, karma dan sebagainya. Ini nanti. Hari ini tidak bisa ya. Tidak mungkin hari ini. Ini sangat harus dicicil-cicil. Ya, ini bisa 2 minggu lah kita baru selesai ya. Next lagi. Oke, next. Selanjutnya, kita lihat orang itu Romo cuma mau kebodohan batinnya aja. Nah, ini kan
Awija, kegelapan batin tidak mengetahui hakikat sungguhnya segala sesuatu. Tidak tahu apa? Ayo next. Seperti orang buta berjalan tak tentu arahnya. Nah ini ada tuh di gambarnya ini ya. Orang buta ini. Next. Kalau orang buta pasti bisa salah jalan kan? Pasti nabrak-nabrak sana, nabrak sini, berbuat jahat, berbuat baik juga bisa. Ketidaktahuan kegelapan batin, kebodohan batin ini tidak mengerti adanya duka. Dia tidak tahu duka. Bapak Ibu, apakah sudah tahu duka? Ditanya, iya, gimana? Sece, pakai masker. Hidup ini gimana? Duka gak? Duka ya. Nah, itu udah mulai tahu tuh Sece tuh. Tahu duka. Ya. Kita menderita gak sih? Duka gak sih? Duka gak? Sece. Duka ya. Tuh Sece lengan senyum-senyum duka. Ya. Duka. Ada yang bilang, enggak, cuma dia gak berani ngomong. Enggak juga lah Romo. Enggak duka lah. Saya sehat, bisa punya keluarga yang harmonis, semuanya baik, anak semuanya kuai-kuai, ya baik-baik, ya kan. Juga tidak kekurangan uang, tidak macam-macam, tidak. Mana duka? Masa bisa bilang menderita, tapi di dalam ajaran Buddha bukan seperti itu saja, ya. Ciri-ciri orang yang berduka apa? Tadi kan bilang kita duka ya, Sece ya. Ciri-cirinya? Kayak ini. Bukan gitu. Gimana? Ciri-cirinya gimana? Coba salah satunya. Iya pasti berpisah. Jadi maksudnya kita ini berduka ini kita punya ada satu ciri-ciri khusus. Kita ini langsung ketahuan nih. Kalau kita yang belajar Dhamma kita pasti tahu. Dia belum suci. Belum suci artinya ya, mencapai kesempurnaan belum suci. Itu sebenarnya dari kecil itu aja sudah bisa tahu. Ya. Apa? Oh ya, dekat Sinca nih, siapa yang sudah beli baju belum? Hah? Waduh, nggak mau Sinca nih. Ada udah beli baju belum? Kenapa harus beli baju? Gitu aja. Kenapa? Ayo dong, malu-malu. Kenapa harus beli baju? Hah? Kan keren ya, ya harus semua baru dong, new dong. Kalau nggak baru, pakai baju lama aja, kenapa? Nggak afdol tuh, nggak afdol. Bapak-bapak juga udah gunting rambut belum? Model baru gak? Tahun 2026 yang tahun apa sih? Tahun kuda ya? Berarti ada buntut kudanya. Model. Jadi itu semua karena kita gak nyaman kalau yang masih model lama. Ya keinginan kita. Karena kita kalau gak ada baju baru nanti kita diomongin orang, dibilang aduh nggak afdol ya tadi. Nah, Sece bilang nggak afdol. Ya pokoknya ketika kita masih ingin mencari yang semuanya untuk mendukung kebahagiaan ini, indera kita itulah duka ya. Jadi kalau mau lihat makhluk suci, kalau dia banyak keinginan, belum suci. Jangan tertipu. Ya, dia susah dilayani. Ini nggak ada ya, ini nggak ada ya, ini nggak ada ya. Saya mau ini, keperluannya banyak banget. Tahu, berarti dia duka banget. Karena keperluannya banyak banget. Susah dilayani artinya. Makanya kita begitu kita tua, kita udah tua belum sih? Udah ya. Jadi kita makin tua makin mudah dilayani, makin cincai lah. Udah. Pertama,
rambut sudah beruban, udahlah cincai. Soalnya banyak loh, Bapak Ibu teman sedama, coba lihat ketika kita habis mandi apa yang dilakukan. Saya perlu ini, cotton bud, tisu, buang dikit, atau nggak tahu korek-korek mana lagi dah. Pokoknya kita banyak keinginan kita, banyak keperluan kita. Di situ kita kalau sadari, kalau tidak ada cotton bud aja, saya mulai kesel tuh. Aduh, cotton bud kemana sih? Nah ini udah mulai kesel. Kayak gitu. Itulah penderitaan kita. Nggak cincai. Nah, belum lagi cari baju. Ya, belum lagi cari celana dan sebagainya. Ya, malah ngomelin. Ini yang cuci gimana sih? Ya pokoknya kita kayak ginilah tiap hari. Sehingga itulah duka sebenarnya. Jadi belum bahagia dong kita kan, setuju ya? Belum bahagia sempurna dong. Kalau orang yang sudah makhluk yang sudah bahagia sempurna, dia tidak ada yang diinginkan di dunia ini. Tidak ada yang dia inginkan lagi. Kawin katanya bahagia, dia nggak mau kawin udah, ya, karena dia nggak perlu lagi. Dia sudah tahu, ya apa yang kita inginkan semuanya tidak kekal. Bahkan kita pun tidak kekal. Baru kawin bisa mati loh, bisa. Kita mati atau pasangan kita mati, bisa loh yang terjadi. Bisa kecelakaan, bisa musibah, bisa karena bencana alam dan sebagainya, bisa penyakit dan sebagainya. Sehingga inilah yang harus kita tahu bahwa sehingga kita mulai umat Buddha bisa ngerem juga tuh. Nah itulah kita harus belum mengerti adanya duka. Orang Hokkien di sini ada, orang Medan ada ya. Biasa itu. Mama-mama kalau ngomelin anaknya, ada dulu anak remaja yang bandel. Lu mencai ko mencai sia. Mencai ko itu artinya dia boros-boros duit terus tuh, uang orang tuanya. Dia nggak tahu mencai ko itu kan duka. Nggak ngerti duka, maka dia terus-menerus foya-foya, buang-buang uang, main judi dan sebagainya. Mamanya tahu, marahin dia, lu mencai ko, nggak tahu. Begitu mama papanya udah meninggal, harta warisan juga habis semuanya, baru dia cai ko. Baru tahu dia, waduh mau cuan no bantu aja susah loh ya, alot dulu loh ya, orang tawar sampai alot dia. Aduh dulu saya habisin satu hari bisa 2 juta, 10 juta gitu gampang. Hari kali ini susah sekali, udah cai ko. Apa yang terjadi? Dia punya sifat berubah gak? Ya kan? Mulai irit ya, mulai tahu bahwa cari duit susah. Bisa ceramain anak kecil ya dia nanti ya. Jangan boros lo ya, susah, harus hemat-hemat. Dia dulu mencai ko, dia maka waktu mencai ko dia kan kayak gini. Nah sekarang dia udah tahu penderitaan, dia udah ngerti. Maka dia udah mulai bisa nasihatin orang. Sama dengan kita, mencai ko, hura-hura terus, terlena dengan kehidupan ini, menganggap bahwa kekayaan itu segala-galanya. Homya lo, homya atau homya? Wah lu homya ya, anak oke, uang banyak, wah anak banyak ini homya. Nah itu bagi duniawi homya. Yang paling homya itu adalah Bapak Ibu yang bisa datang ke wihara tiap minggu, bisa melatih diri, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, menambah. Ngomong-ngomong mendengarkan dhamma itu memperbaiki apa? Mengikis apa? Kebodohan batin kita. Dari tadi kan cai ko, ini sekarang udah cai ko dikit kan? Udah tahu dikit. Sebenarnya Bapak Ibu udah udah cai ko sih, udah tahu duka sih. Nggak mungkin Bapak Ibu mau datang. Ini Captiam siap-siap dong. Ke mall dong. Mall lagi diskon. Ini sale Desember loh.
Ngapain ke sini? Bapak Ibu sudah ada caikol, sudah ada tahu menderita. Saya ke wihara itu karena saya ingin mengikis kebodohan batin. Saya tidak kekal, kapanpun saya bisa mati. Jadi saya harus isi dengan dhamma, hormat pada Buddha, itu karma baik. Saya harus lakukan itu. Karena nantinya kalau tidak lakukan, nah udah ada caikol dikit-dikit lah. Ya, dikit-dikit itu juga mendingan daripada yang nggak mau datang sama sekali. Ya, jadi paham ya? Kita bodoh karena caikol. Menganggap tubuh ini kekal. Ya dong. Kalau kita sudah mengerti bahwa caikol dan tidak kekal, udah paham, maka kita udah tahu. Enggak lah, kawin nggak kekal kawin. Udah nggak mau kawin tuh. Wah, ini bukan menandakan Romo minta teman-teman nggak kawin ya, anak muda ada. Udah nggak mau kawin dia. Nggak ada bahagia juga orang bilang coba tanya deh, survei dah, bahagianya gimana? Ya kan, hanya sebentar saja ya. Makin tahun makin menurun. Sehingga apa yang terjadi? Kita ini terus mengejar yang tidak kekal karena kita belum mengerti tidak kekal. Tidak kekal itulah duka, anicca ya. Karena tidak kekal baru tadi duduk. Wah, sudah harus geser. Duduk kelamaan nanti Romo ceramah sampai 2 jam pasti mau berdiri. Ya. Berdiri upacara nggak mau juga. Maunya tidur di rumah sakit 24 jam nggak mau juga. Ini mau apa? Jalan-jalan di mall sampai 12 jam juga nggak mau juga. Mau ngapain sih kita? Sebenarnya kita terus ingin mencari enak. Kita tidak tahu bahwa tidak kekal semuanya. Ya, jadi ini tubuh ini tidak kekal, semuanya tidak kekal. Inilah penderitaan. Sang Buddha babarkan kepada kita. Inilah duka. Tidak kekalan, tidak memuaskan. Dan tidak bisa dikontrol dan tidak bisa diprediksi, dipastikan. Karena bukan diri kita ini. Saya mau pintar. Mana bisa langsung jadi pintar? Nggak bisa. Ini bukan diri kita. Nggak bisa. Dia harus dikondisikan terus menerus. Kebodohan itu hancur oleh kebijaksanaan, panya. Panya itu apa? Dari mana? Panya itu ajaran Buddha. Yaitu salah satunya caikol. Ya, caikol. Jadi kita harus tahu duka itu. Duka itu jangan dilenyapkan karena tidak bisa dilenyapkan. Dia itu bagian dari kehidupan kita. Kita lahir aja dari duka. Lahir itu duka. Lahir itu duka. Kita itu semua menghindari duka setiap hari, setiap detiknya. Nah, kita gesek-gesek gini aja sebenarnya menghindari duka. Bapak Ibu ada yang udah kayak di pantai duduknya atau apa, itu juga karena menghindari duka. Maka gak kelihatan. Kamu duka gak? Enggak terasa. Saya duduk nyantai-nyantai aja, padahal dari tadi sudah geser berapa kali tuh? Udah geser berapa kali? Ya, kita menghindar terus, ada nggak enak langsung hilangin, nggak enak ini, agak pegel-pegel ngelojorin. Jadi hilang terus sih, sehingga ditanya duka nggak? Enggak. Nggak tahu, makanya mencaiko makanya nggak mau meditasi lo, nggak mau meditasi mencaiko. Enggak lah, ntar soalnya tunggu tuaan dah. Ini udah tua belum sih? Tunggu tuaan lagi. Ntar baru meditasi dah. Meditasi kelas biasanya kosong. Hanya satu jisamsu lah orangnya. Ya, jisamsu aja. Kalau meditasi itu kelasnya kasihan tuh sebenarnya. Ya. Tapi nggak ada cara lain lagi. Untuk melihat duka itu kita harus meditasi. Karena melihat duka yang begitu halus detail batin dan jasmani kita butuh konsentrasi tinggi dan perhatian yang murni.
konsentrasi cuma lihat misalnya, lihat mata Romo aja. Nah, atau lihat kepala Romo, kepala Romo mengkilap loh, oh gitu. Tapi omongan Romo, sharing dhamma Romo nggak ngerti, itu nggak ada perhatian namanya, konsentrasi tok satu titik aja. Jadi konsentrasi dan perhatian harus bersama, ya. Dari sini Romo ngomong apa, itu perhatian tuh. Nah, jadi kalau kita mengamati meditasi, kalau cuma lihat napas aja, fokus satu tempat aja titik nih, nah itu hanya konsentrasi. Harus perhatiin dia berubah-berubah, ya. Ternyata napas itu bisa lama-lama bisa halus, nah bisa sampai nggak terasa nanti. Itu tidak kekal kita lihat. Jadi kita lihat duka itu ternyata dia nggak bisa dikontrol ya. Suka-suka dia, saya lagi meditasi ya, jangan gatal-gatal boleh gak? Bisa? Nggak bisa. Jangan sakit boleh gak? Jangan dong. Ini tubuhku, kok nyusahin aku? Tubuhku kok nyusahin aku? Siapa kamu? Kok gak mau dengerin kata-kata saya? Nah itulah nanti akan dibuktikan semua lewat meditasi vipassana, ya, pandangan terang. Itulah pengetahuan yang bisa mengikis kebodohan batin kita. Lama-lama kita caikho itu, mesti caikho. Orang yang caikho itu biasa naik motor ya, misalnya anak muda, kebut-kebutan, ya motor gede, kebut-kebutan. Begitu dia jatuh, baru caikho. Patah, kakinya udah lumpuh. Dia udah bisa ceramain anak-anak muda yang lain. Ya, caikho. Kayak kita nih, harus caikho. Caikho-nya kita jangan sampai sudah sekarat. Itu baru caikho udah gak keburu. Udah gimana latihan lagi ya? Suruh ke meditasi dia sendiri aja baring aja udah susah. Gak bisa. Caikho-nya secepatnya. Meditasi lebih cepat. Ya, jangan sampai tunggu kita itu ini caikho-nya hanya duka-duka. Kan ada duka itu banyak tuh, ada 3 nih golongan. Duka-duka, viparinama duka sama sangkara duka. Nah, kita cuma tahu yang duka-duka nih, yang kasar-kasar aja nih. Enak lah, sakit lah, apalah. Itu kan semua waktu kita menjelang kematian itu pasti akan mengalami. Yang lain nggak tahu tuh viparinama duka. Nanti itu kalau ada waktu bahas lagi ya. Sebenarnya ajaran Buddha itu saling mengkonek gitu. Sehingga Romo kalau sharing duka lagi. Nah itu jangan heran ya. Memang itu tujuan utama kita belajar Dhamma untuk apa? Atau tujuan Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada kita manusia dan para dewa untuk apa? Membebaskan kita dari penderitaan duka. Ya. Jadi ketika kita makin maju dalam Dhamma, periksa batin kita, saya makin bahagia jalani hidup ini dengan cincai, terima apa adanya. Ada dana, ada uang, harta, rezeki, itu juga bersyukur ya. Saya bisa gunakan untuk membantu yang lain lagi, untuk mengembangkan Dhamma. Kalau kurang duit juga terima juga hasil dari karma lampau yang memang saya dulunya kurang berdana. Jadi itu semua apa adanya semua. Saya sakit-sakitan terus, ya terima juga. Ya. Nah seperti Romo udah menderita nih. Mau minum dulu ya, bentar ya. Ya, kita next selanjutnya, slide-nya. Slide-nya bisa next lagi. Tidak mengerti adanya duka lagi. Tidak mengerti sebab duka. Tidak mengerti terhentinya duka. Tidak mengerti jalan terhentinya duka itu. Ini 4 kebenaran mulia kan. Tidak mengerti ada masa lalu. Tidak mengerti ada masa yang akan datang. Tidak mengerti ada masa yang lalu dan ada masa yang akan datang. Lagi, tidak mengerti hukum sebab akibat dan saling mengkondisikan paticca samuppada. Nah tadi nidana 12 itu, ya 12 mata rantai itu, nah itu paticca samuppada. Kalau lihat itu suci. Bagi yang sudah bisa melihat itu, itulah melihat Dhamma. Ya itu ada di buku kitab suci Tripitaka. Ya,
kita cicil-cicil ya. Nggak bisa Romo langsung bahas, kita mungkin bisa pulang sore, nggak mungkin ya. Jadi ini harus dimengerti semuanya ya. Ini mengerti loh. Jadi duka itu tidak dihapus, jangan dihapus. Yang dihapus yang ini nih. Dilenyapkan ini sebab duka. Duka itu memang bagian diri kita, batin dan jasmani ini duka. Justru duka inilah harus dipelajari. Sehingga para makhluk dewa, dia sulit tuh untuk lihat duka. Sulit untuk caikonya, susah loh para dewa-dewi. Apalagi yang lebih tinggi lagi. Tubuh mereka nggak ada yang bau-bau kayak kita, nggak ada. Ya, nggak ada sakit perut kayak gitu-gitulah. Mereka itu nikmati semua indranya, memuaskan semua nafsu indera mereka semua. Karena hasil karma baik yang dilakukan. Ternyata usianya panjang juga, sehingga dia nikmatinya lama sekali. Lama-lama kan latihan enak kan, nyaman kan. Jadi dia itu tidak tahu itu penderitaan itu kayak gimana, mencaikol loh berarti. Karena usianya panjang, dia terus menerus menikmati itu. Bahkan jadi kemelekatan nantinya. Jadi makin lama, makin loba kan tadi penyebab penderitaan itu, penyebab dari kekotoran batin kan ketidaktahuan. Sekarang ketidaktahuan itu penyebabnya apa? Kotoran batin. Kotoran batin itu apa? Loba dosa moha ya, tadi ya, ditimana dan sebagainya itu ya, 10 ya. Kalau kita terus menerus melakukan yang namanya loba dosa moha, benci, marah-marah, katanya anaknya dicintai, sayang anak, cinta, tapi anaknya dipukul, sampai kasihan anaknya, orang lihat aja nggak tega. Ya kan? Terus lakukan kebencian, dosa, loba, menikmati semua, melekat semua duniawi ini terlena, tidak pernah belajar meditasi, pikirannya kacau terus, karena sehingga nanti dia agak usia dia akan sulit tidur. Karena dia latihannya, pikirannya aktif terus. Ini cuan sana, cuan sini, cuan sini, cuan sana, cuan sini. Pikirannya cuan terus, cuan bocuan. Itu terus. Jadi akhirnya dia nanti udah tua, pensiunnya dia lebih cenderung sulit tidur. Karena udah ada ekonominya payah lah, nanti inilah. Wadah, dan udah latihan, namanya latihan kan jadi mahir. Ini batin dan jasmani ini bukan punya kita. Hasil latihan, ini AI ini. Kita rekam apa, database apa, keputusan kita ya gitu. Bapak Ibu ini semuanya sudah dapat database yang bagus, bisa datang ke sini. Ya ngapain sih sini parkir susah, kenapa? Mendingan di mall dah langsung, ya. Hauce punya banyak loh di mall, ya. Banyak sekarang lagi Desember, waduh, dia punya acaranya penuh. Tapi mau ke sini, itu tandanya Bapak Ibu sudah merekam hal-hal yang baik, database yang baik, bisa ambil keputusan untuk ke Ekayana Serpong. Ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua dong. Hebat ya, salut pada Bapak Ibu semua ya. Orang lain sudah mulai booking pesawat, sudah mau caw loh. Ya tapi kita masih mau, ini luar biasa. Boleh ya untuk jalan-jalan is okay, tetapi tidak ada yang dilarang oleh ajaran Buddha sebenarnya semua. Masing-masing udah mengerti, sudah tahu ya. Karena setiap kali kita jalan-jalan itu juga kondisi-kondisi mendukung untuk karma buruk dan karma baik berbuah. Ya, ada orang jalan-jalan bisa terjadi hal yang
tidak diinginkan juga. Sehingga itulah yang kita lakukan, karena kita belum mengerti, maka kita pelan-pelan lah. Nggak bisa langsung dengar ceramah, langsung begitu ekstrim, nggak bisa. Karena ini bukan tubuh kita, batin. Dia harus secara mencicil, cekokin dhamma terus. Nah, Romo sering bilang, cekokin aja terus. Karena dhamma itulah yang mengikis kebodohan batin tadi. Sedangkan yang perbuatan kita ini semuanya adalah membuat kita makin bodoh. Paham gak? Orang yang memukul-mukul itu kan bodoh anaknya. Dan memukul juga menyakiti anak. Dan juga memperkuat kebenciannya, latihan kebenciannya. Apa gak bodoh itu orang? Bodoh. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang tadi kekotoran batin itu diikutin, maka kita akan makin bodoh. Makanya Romo bilang penyebab kekotoran batin adalah kebodohan, dan kebodohan itu disebabkan oleh kekotoran batin juga, pimpong dua-duanya. Gimana bisa keluar kalau kayak gitu? Terbebas dari penderitaan ini, terbebas atau menghancurkan kilesa atau kekotoran batin ini. No way. Nggak ada. Ajaran Sang Buddha, jalan mulia berunsur 8, itulah satu-satunya jalan. Ekayano mago satanang wisudia. Ya, kesucian tuh wisudia, ya. Sehingga tak ada cara lain teman sedama. Cekokin terus. Ya. Ngerti nggak ngerti pokoknya datang aja ke wihara, ya. Siapa tahu bisa ketemu yang bisa menjelaskan, bisa mendapatkan sesuatu insight dan sebagainya, membuat kita tambah mengikis kebodohan kita. Jadi ujung-ujungnya kita harus basmi apa penyebab penderitaan itu, ya, penyebab ini. Karena ini sudah ada di kehidupan lampau sampai sekarang ini nih, duka ini udah nggak bisa berhenti nih. Setiap kali duka ini kita, ya. Sampai Sang Buddha pun akan kena itu duka. Tetapi bukannya duka ini ya, duka yang tilakana ya. Duka ini makhluk suci sudah terbebas. Ya karena dia sudah tidak akar ininya, dia sudah mencapai kebahagiaan lah artinya. Dia sudah mengerti. Sehingga dia di kakinya sakit lah, apalah semuanya atau dia difitnah lah, mau dibunuh lah apa, duka udah tidak timbul lagi, ya beda karena dia sudah cabut akar-akarnya penyebab penderitaan itu, ya beda, ya sorry ya beda, ya jadi kebodohan batin inilah yang menyebabkan kekotoran batin inilah yang sebab kebodohan juga. Jadi apa kita ini? Sedangkan untuk terbebas dari ini, lawannya adalah panya. Kebijaksanaan inilah adalah tujuan utama umat Buddha mencapai kebijaksanaan tertinggi, yaitu Chenfo atau mencapai penerangan sempurna, pengetahuan sempurna Buddha. Ya. Kebahagiaan tertinggi itu, ya. Jadi lawan dari ini adalah panya atau wija, ya. Sorry ya, wija ya, a-nya hilang, nah itu jadi kebijaksanaan. Kita nggak ada cara lain lagi, ikuti ajaran Sang Buddha aja, jangan menciptakan cara-cara lain lagi. Capek, cari-cari lagi, udah ada ajaran caranya sudah ada, tinggal ikutin aja. Mumpung ajaran Buddha masih ada, nanti udah nggak ada ya udah harus tunggu bodhisattva yang lain yang mencapai sama Sang Buddha. Kapan itu? 500 juta tahun lagi. Karena bodhisattva berikutnya kan sudah diinfokan oleh Buddha Gautama Maitreya. Tapi dia sekarang kan jadi bodhisattva, alam dewa, Tusita. Tusita kalau kita lihat usianya 576 juta tahun. Dan dia nggak mungkin bunuh diri dong untuk cepat-cepat lahir. Nah, bunuh itu artinya membunuh
Nah, membunuh diri itu ini bukan diri kita loh. Nggak boleh membunuh. Membunuh itu adalah membunuh makhluk manusia. Karma buruk. Dan bodhisattva itu nggak mungkin. Makanya harus tunggu usianya sampai sudah waktunya. Berapa lama? Jangan tunggu lagi Bapak Ibu teman sedama. Yang ada cepat rabas, cepat praktekkan. Ada waktu, berbanyak waktu untuk wihara di sini tempat belajar. Kita harus benar-benar berterima kasih kanen CC kanen kepada yayasan dan para donatur, terutama kepala wihara, ya, para biku, sangga dan sebagainya. Mereka bisa sampai mengkondisikan kita dapat tempat nyaman untuk belajar. Zaman dahulu mana di sini, di bawah pohon. Bawah pohon, mana ada duduk matras? Nggak ada, di hutan. Ya, banyak nyamuk, banyak kodok, banyak apa. Sini kan nggak ada. Ya kan? Nah, kita di sini sudah oke, untuk meditasi pun sudah mantap di sini. Ruangan ada, tinggal kondisikan aja, umat minta. Kalau umat tidak minta, yang petinggi-petinggi mereka atau yang yayasan apa dia nggak tahu. Atau Bante juga dia tidak tahu kalian perlu apa sih, ya kan? Saya buka kelas nggak ada, harus minta, ya, buka kelas lagi. Komunitas Vipassana. Nah, Romo di Vipassana Ekayana Arama, Wihara Ekayana Arama, Romo mimpin 8 tahun, sekarang jadi pembina. Udah sekitar 11 tahun, 12 tahun lah. Ya. Sudah 12 tahun lebih. Ya. Tetap. Ya sekarang angkanya 28 atau 30-an ada pernah rekor. Tapi ya kadang-kadang orang baru, orang lama, orang baru, orang lama, seperti itu. Ya, jadi tetap harus ada meditasi. Ya, jadi tidak ada cara lain untuk supaya kita mengerti, membebaskan ini. Kalau ini kita kebodohan batin sudah hilang satu, maka kebijaksanaan muncul satu gitu. Kebijaksanaan muncul satu, pengetahuan, kebodohan hilang satu, berbanding terbalik. Kalau sudah total kebodohannya, itu sudah mencapai arahat, tingkat kesucian tertinggi, Buddha. Buddha apa kita namanya? Kalau kita belajar dari sama-sama Buddha, kita disebut Buddha Sawaka atau Anu Buddha. Ya, kalau biasa disebut arahat aja. Padahal Sang Buddha juga mencapai tingkat kesucian arahat. Buddha Gotama. Ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Semua itu gelar-gelar ya. Arahato. Jadi teman sedama, penyebabnya sudah tahu nih, ya. Awija nih, supaya awija terkikis apa? Meditasi, berbuat baik, sila jangan dilakukan melanggar ya, artinya sila yang sudah dikasih jangan dilanggar. Panya sila samadhi atau dana sila bawana. Ya, maka akan mendapatkan panya nantinya semua. Panya itu lawan kata dari awija. Kira-kira udah paham belum? Ya. Tuh, ada suci yang pukul-pukul tuh. Artinya sudah enggak kekal kan? Ini Romo ini Chonghei ini ngomongnya panjang nih. Ya begitu, nggak masalah. Romo juga begitu. Ya, it's okay, itu biasa ya. Jadi kita ini nggak bisa tahan lama ya. Nah, makanya diajak untuk latihan meditasi. Latihan meditasi itu adalah latihan melihat duka. Oh, iklannya jelek banget ya. Mana ada yang mau datang? Iklannya latihan meditasi. Ayo mari kita lihat duka. Siapa mau tuh? Makanya ada orang bilang ke kelompok meditasi itu, lu ngapain sih meditasi? Itu kan kumpulan orang stres. Orang punya masalah baru datang punya. Bukan gitu ya, itu ngaco itu ya. Lagi sehat, lagi oke lah, segera meditasi. Anak-anak lebih baik lagi, karena nanti dia bisa lebih baik nantinya. Ya, soalnya anak-anak ini sedang merekam, kalau dia terus
liar, maka dia akan merekam kekotoran batin terus. Kekotoran batin kalau dilatih terus kan jadi kuat. Kekotoran batin kan menyebabkan moha. Moha makin tebal. Moha makin tebal, makin jauh dari nibbana. Nibbana kan kebijaksanaan tertinggi. Paham loh, bolak-balik nih Romo nih. Kayak sate aja, bolak-balik. Ya itu. Sebentar ya, iklan lagi. Efek dari kemoterapi radiasi itu, ya Romo dulu waktu COVID pandemi itu kanker nasofaring. Nah, makanya Romo sudah mulai kanpo lah, lihat sedikit lah, maksudnya nggak total sih, cuma Romo cekokin aja. Ada undangan untuk ceramah, lakukan aja, lakukan. Karena itu bagus buat Romo belajar lagi di rumah. Pasti dong Romo persiapan dikit dong. Nanti ngomongnya ngalantur kemana? Persiapan lagi, masuk lagi. Karena Romo tuh juga sama teman-teman sama, kan kita belum suci. Juga bisa kekotoran batin terus dilatih. Tapi kalau dicekokin di sini, oke. Meditasi, oke. Sunter ada Romo sharing di situ, pimpin latihan di situ. Di Wihara Ekayana rutin sebulan 2 kali. Ya itu udah dikondisikan juga. Ya. Daripada Romo di rumah, pasti diajak pergi jalan-jalan. Kalau ada waktu, ada uang, kayak gitu. Cek hau cek juga. Memang Romo juga ngaji tatahan kalau hau cek. Makanya kalau begitu ada penyakit, itu caiko. Kan orang yang penyakit kan udah mulai kan, wah becak, nggak boleh. Dia udah caiko. Kalau orang yang tidak ada penyakit dia terabas semua. Mau apa? Mau itu apa itu? Kalau di Ekayana itu ada bakmi yang enak, hauca, ya banyak. Promosi nih ceritanya ya. Wah banyak. Mau bakar itu, wah hauca wangi sekali banyak. Ya itulah semuanya yang kita hadapi tantangan hidup ini. Bahkan jangan sampai tunggu kita berpenyakit baru kita mulai caiko. Bisa begitu. Sebelum punya penyakit kita sudah latihan dulu. Agar kita tidak menggebu-gebu. Dapat makan oke, nggak dapat makan oke. Enak juga oke, nggak enak juga oke. Jadi jangan komplain tukang masak di Wihara Ekayana ya. Jangan masak, komplain. Dia kasih kita makan apa adanya aja ya. Mereka itu masakin bukan 1-2 orang loh. Ini bisa ceceng loh. Ceceng gak sih ini sama anak-anak? Ceceng tuh 1000-an. Itu capeknya gimana? Dia kasihannya dia tidak dapat dengar dhamma loh. Dia berkorban untuk kita supaya ada makan. Padahal memang kita maunya makannya di sini kan lebih enak nih. Kalau Serpong mah iklannya banyak banget ya. Kaucak punya. Nggak tahan kadang-kadang lihat Instagram lah apalah. Semua ke Serpong loh. Mengarah ke Serpong terus. Lama-lama Romo mau pindah ke sini. Tapi jangan. Pindah ke sini ini bahaya juga ya. Bahaya. Ya karena memang kita kalau ada uang, wah kayaknya nih perut ini harus cadangan nih. Nggak bisa nih. Nah itulah loba kita. Nah maka kita kondisikan retret, meditasi. Meditasi Vipassana jam 12 setelah itu tidak makan lagi lewat jam 12. Nah mau gimana hauca, nggak bisa. Ya, bahkan nanti kalau kita sadar terus, makan itu tak terasa. Yang enaknya itu di mana? Karena kita catat manis, asam dicatat. Ada terasa pedas, ada rasa gurih, ada rasa asin, asam, manis, semua kita sadari aja. Lama-lama kalau kuat sekali mereka catatnya, gimana tuh makanannya? Gua nggak tahu tuh. Gua cuma catat asam, manis, pahit dan sebagainya, nggak tahu tuh. Gimana tuh? Makanya meditasi makan juga ada. Ya kalau nggak biasa, nggak pernah latih ya kayak gitu. Di situ nggak boleh ngomong, udah. Ya kan? Nggak boleh ngomong. Bicara kasar, bicara bohong, bicara ada 4 ya. Bicara fitnah, bicara omong kosong, gosip dan sebagainya tidak dilakukan. Tuh, retret tuh. HP disita. Ya kan? Udah makan segitu udah cukup. Malam nggak boleh makan lagi. Malam meditasi terus sampai jam 9. Jam 9 tidur. Beres-beres tidur.
Tidur besok jam 4 pagi bangun lagi, meditasi lagi. Duduk 1 jam, meditasi jalan 1 jam, duduk lagi 1 jam. Tapi kuat mereka dan kebahagiaan didapatkan. Kalau enggak mah mana ada orang mau terus-terus meditasi situ. Full tempatnya sampai waiting list. Ya, gratis. Ada donatur yang mengkondisikan kita. Bagus tuh, ya. Jadi nanti lama-lama kita latihan di sini, nantinya kita tingkatkan lagi ke meditation center. Sebenarnya Ekayana juga ada meditation centernya, ya. Cuma peminatnya jarang, yang meminta-minta itu untuk retret yang panjang itu nggak ada. Itu siusin lo ke sono lo, ya. Ya seperti Romo kemarin ke Rutan, rumah tahanan KPK. Ya. Umat Buddha ada di sana. Nah, nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak nyaman. Rindu sama rumah. Ingin bebas, tapi ditahan. Gimana tuh Romo ngajarinnya? Ya kan? Romo ngajarin meditasi udah. Ceramah panjang lebar dah, mau gak mau dah. Ada yang dia gak terima sih. Mana bisa Romo saya lepas-lepas begitu. Saya harus setiap hari pikirkan cara untuk melawan itu. Saya dijebak nih. Berapa puluh miliar saya. Tahu gak Romo? Dia jawab gitu Romo. Kalau saya masuk ini, harta saya habis semua, nanti keluar dari penjara saya tinggal kolor ngomongnya jadi itu. Waduh kasar juga ya. Ini tinggal kolor. Romo ngerti dah. Berarti dia benar-benar kebodohan batinnya, dia belum sampai kebijaksanaan seperti itu. Ada yang satu oke, yang satu nggak bisa, nggak terima dia tetap nggak mau lepas kebencian terus. Romo cuma katakan apa adanya aja, sudah nggak bisa apa-apa, sudah terjadi di sini, biarkanlah pengacara yang ngurus itu. Ya kan, ajaran Buddha Romo cuma kasih tahu ini. Romo tidak ajarin dia bagaimana caranya, enggak. Ajaran Buddha begitu aja, mau terima tidak mau terima ajaran Buddha itu terserah masing-masing diri sendiri. Romo kabarin gitu. Akhirnya dia bisa terima ya. Jangan berdebat dengan masalah itu lagi. Romo tahu gak masalah gimana? Waduh, pokoknya dia cecer saya Romo. Romo bilang ajaran Buddha ya Romo datang ke sini bukan ngatasi masalah itu tuh urusan pengacara. Yang Romo ngatasi, yang Romo tugasnya adalah untuk memberitakan ajaran Buddha caranya begini untuk bahagia setiap saat dulu. Toh kamu mikirin terus masalah lampau yang sudah berakhir, sudah terjadi, bisa balik lagi kak? Kamu sudah ditangkap, nggak bisa balik lagi. Perbuatan sudah terjadi. Ngapain kamu sesal dan sebagainya lagi? Ya kita tahu bahwa ini kesalahan, terima dulu. Sudahlah, terima ini karena kebodohan batin saya. Udah mulai tuh dia punya ini. Makanya dia makin nggak bisa tidur, makin kacau. Nah kalau kacau kan kotoran batin tadi, gelisah kan, udaca kan. Udaca, kukuca itu kan kacau. Nah kacau itu kan kotoran batin, membuat dia kebodohan batin lagi. Terus dia latihan apa? Kebencian lagi. Dia dendam sama orang yang mencelakakan dia itu. Dan dia kebencian lagi, dan kebodohan tambah lagi kuat. Karena dia latih kebencian. Pokoknya kekotoran batin yang kita lakukan akan membuat kita tambah bodoh aja gitu. Sedangkan untuk terbebas dari penderitaan, yaitu kebodohan itu harus lenyap. Paham gak kira-kira teman-teman? Ya, kita Romo sharing singkat ini semoga bisa didapatkan ya. Kayaknya kita tidak bisa sampai tujuan kita untuk sampai habis. Ini baru berapa slide Awija ya. Next coba. Karena memang harus dijelasin, kalau cuma lewat kan tinggal baca kan, bisa baca di mana, di buku, di Google juga ada. Nah, ini belum dibahas nih tanha. Ya, jadi Romo sudah sedikit rangkum sih ya. Yang terakhir itu nanti next, coba next ya. Karena waktu juga ya kayaknya harus buka Dharma Class deh. Harus buka Dharma Class khusus. 3 jam, 4 jam ada istirahatnya, lanjut lagi. Kalau enggak kita nggak bisa.
hanya kita andalkan kebaktian ini, Romo cuma dapat 45 sampai 1 jam, itu pun udah paling, itu sudah tawar-menawar tuh. Ya kayak di pasar tuh, tawar. Kasih lagi dong, 45 mana bisa. Apalagi jam 8 tadi, cuma kasih 30 menit. Oh nggak bisa. Tawar lagi nggak bisa, ya nggak bisa. Tawar-menawar loh ya, nggak bisa. Berdasarkan kesenangan pada namanya, wah ini nanti dah ya, next coba. Ya ini iklan dulu, iklan ya supaya teman sedama punya satu keinginan yang tuh waktu habis tuh kan baru ngomong. Jadi itu punya keinginan untuk ajukan kepada persamuan umat ketuanya. Kita butuh dhamma yang lebih lama dibahas, dhamma kelas yang khusus hari-hari tertentu kita bikin satu seminar seperti ini. Ya, ada di luar sudah banyak. Ya, tapi di sini saya belum melihat lebih detailnya. Ya, kita bahas materi apa itu lebih detail. Ya, untuk sebenarnya kebaktian punya sharing dhamma itu untuk supaya iklan-iklan aja, biar teman sedama ada timbul semangat untuk makin detail lagi untuk belajar. Ya, next. Nah, kenapa Ipai Lengpa? Nah, kenapa Ipai Lengpa? Kan banyak orang bilang Ipai Lengpa kan ini, tasbihnya kan? Kenapa Ipai Lengpa? Ini ada Ipai Lengpa kenapa? Ya, 108. Ada itu. Kenapa bisa 108? Nah, itu nanti diceritain waktu udah habis. Next. Iklan upadana. Nah, Romo cuma padahal mau sampai di sini aja nih, nggak lama nih. Next. Sorry ya, ini karena waktu. Next, satu lagi. Next, iklan. Next, terus. Tanha upadana kan, kemelekatan tanha. Nah, next. Nah, ini yang paling harus dimengerti ya. Next. Nah, ini bisa 2 jam. Ya, 2 jam. 2 jam. Jadi satu kertas ini 2 jam nih. Tapi kita sudah mulai merangkum semua Patita Samuppada sudah paham. Ya, ada bahas lampau, kini, sebab akibat, ya, ada next lagi coba 3 hubungan, ya, 3 masa, 2 akar, ya, semua itu harus dibahas, ya. Oke, itu kita stop sampai sini. Next lagi. Ya, baiklah, demikian teman sedama. Semoga teman sedama sada dan wirya pada tiratana makin kuat, makin tinggi, ya. Semoga tak tergoyahkan lagi suatu hari. Kecilin bisa. Sudah. Ya. Merdu sekali ya, Romo demikian suaranya. sharing dhamma pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi pada Romo Alim. Terima kasih Romo untuk persembahan lagunya yang sangat merdu. Terima kasih kepada Romo atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Romo. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
dalam kemurahan hati berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana paramita yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Selin. Kepada Saudari Selin dari tim kesenian dipersilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya Selin dan saya akan membawakan sebuah lagu dengan judul Melodi Kehidupan. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mengetahui lagunya boleh nyanyi bersama. Melodi
kasih kepada Saudari Selin untuk persembahan lagu yang telah dibawakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Ekayana Genta Bangsa School Sinfonia Sumerekon Serpong membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 dan membuka level preschool hingga SD kelas 3. Silakan mengunjungi booth sekolah Ekayana Genta Bangsa dengan jadwal hari Selasa hingga Jumat di Sekolah Ehipasiko BSD dan Wihara Ekayana Serpong lantai dasar, dan hari Sabtu sampai Minggu hanya di Wihara Ekayana Serpong. Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan Atangga Sila bersama Yang Mulia Biksuni Badra Satyani pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2026 bertempat di Pondok Sudi Bawana, Bandung. Informasi dan pendaftaran melalui front desk di lantai dasar. Batas waktu pendaftaran sampai tanggal 11 Januari 2026. Bagi umat yang ingin mendapatkan informasi terbaru kegiatan Wihara Ekayana Serpong, bisa join WhatsApp Community West yang berfungsi sebagai informasi kegiatan Wihara Ekayana Serpong. Umat bisa scan melalui barcode yang ditampilkan di layar atau di meja front desk di lantai dasar. Telah tersedia kalender Ekayana 2026. Disarankan setiap keluarga dapat mengambil satu kalender per keluarga. Kami mengharapkan umat dapat mengisi data umat untuk keperluan pengiriman kartu ucapan ulang tahun. Data dapat diisi pada meja admin di lantai dasar. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita mempersiapkan diri untuk menutup puja bakti pada hari ini. Hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Xie Aling dan Mendiang Nawigap. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Ceam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Ceam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Akasattha Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Lokasanti Akasattha Cebu Mata Dewa Naga Mahidika
tayo idang wonyatina hotu sukita hontunya tayo idang wonyatina hotu sukita hontunya tayo Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ce raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyanta anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mendiang sie aling mendiang nawigyap akasata cebu mata dewa naga mahidika punyanta anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyanta anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyanta anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyanta anumoditwa cirang rakantu mamparangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwadeni. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma
Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.